Sebelum kalian menonton videonya, yuk bantu aku banget yuk dengan cara subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagiku. Ayo subscribe Bro Musa Konten. Terima kasih. Cek playlist channel Bro Musa Konten jika kalian suka dengan jenis atau genre video seperti ini. Hai kalian semua, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di Bro Musa Konten. Hampir setengah tahun Vivo V30 itu launching di Indonesia, atau lebih tepatnya di Februari 2024 lalu. Dan kehadiran dari Vivo V30 ini cukup menyita perhatian dari Vivo lover. Akan tetapi di awal launching kurang dipandang atau terlupakan oleh publik, karena launchingnya hampir bersamaan dengan Poco X6 Pro, dimana tentunya banyak banget menyita perhatian publik si Poco X6 Pro ini. Pada saat itu orang tuh harus ngelirik karena juga harganya yang masih mahal, yaitu harganya 5.999.000 atau 6 juta untuk varian 8GB RAM 256GB ROM. Karena alasan inilah beberapa orang itu justru ke smartphone lain ya yang lebih worth it, karena pada saat itu Poco X6 Pro itu 12/512 aja harganya kurang lebih 5 juta 100-an lah ya, kalau nggak di up sama maklar. Di saat ini, inilah saatnya atau waktunya kalau kalian pengen punya HP ini. Kenapa? Karena HP ini harganya udah dibanderol di harga 4,9 juta untuk baru di toko-toko online. Ya baik itu repack ataupun nggak repack. Kalau repack pun nggak masalah ya kalau masih baru dan baru aktif, garansinya 3-1 minggu lah ya. Nah pertanyaannya, apakah HP ini masih worth it lo punyain di pertengahan menuju akhir 2024 ini? Nah makanya sebelum kalian beli, jadi pastiin kalian nonton videonya ya. Nah sebelumnya gue klarifikasi dan konfirmasi dulu bahwa unit ini nggak dipinjemin sama Vivo ya. Ini unit yang gue beli sendiri. Gue pengen flashback dulu, apa sih yang kalian dapetin atau paket apa sih yang kalian beli ketika membeli si Vivo V30 ini. Kalau kapan HP ini sendiri ada unitnya, dapat case gratis, dapat anti gores yang udah kepasang, dapat kabel USB, dan dapat charger 80 watt. HP ini udah dapat charger 80 watt, dimana kalau kalian beli sendiri itu harganya kurang lebih 400 ribuan barunya loh ya. Jadi gue kasih tahu lagi sekali lagi, chargernya dapat dan dikasih Vivo. Kalau mau pakai alasan lingkungan biar nggak beli charger, harusnya baterainya itu bisa diisi pakai tenaga matahari dong. Itu mah sama aja bohong kalau misalnya nggak dapat charger tapi chargernya harus beli lagi. Nah itu adalah kelengkapan yang kalian dapat ketika kalian beli Vivo V30 baik repack ataupun baru segelnya ya. Selain kelengkapannya itu, atau V30 sendiri memiliki desain yang cakep banget. Lo bisa lihat nih desainnya ya. HP-nya itu kurus, khas HP Vivo dengan backdoor kaca. Punya kamera desainnya kecil, tapi speknya gede dan no gimmick. Nih, 50 megapiksel semua nih bos. Depan, belakang dua, 50 megapiksel semua. Nggak ada makro, mikro. Nah, di bawah kameranya ini ada Aura Light yang bisa berganti-ganti warna. Dari putih, pucet sampai kuning, emas. Gokil. Sebenarnya Aura Light-nya ini menurut gua gimmick, tapi gimmicknya ini benar-benar kepake. Apalagi saat kita foto-foto di kondisi gelap, ini benar-benar kepake. Gimmick yang good job sih menurut gua. Di bagian bawahnya ada port charger, SIM card tanpa ekstensi micro SD. Jadi ya kalau belum beli 256GB ya kagak bisa pakai micro SD lagi. Begitupun beli yang 512. Tapi saran gue beli yang 256GB aja sob, karena harganya itu udah masuk radar 4 jutaan. Kalau yang 512 itu masih harga 5 jutaan. Dan di harga 5 jutaan banyak tuh opsi yang lebih baik dari V30 ini. Lalu juga ada speaker dan juga mikrofon. Di bagian atasnya ada tulisan gimmick profesional potret. Kenapa gue bilang gimmick? Karena Google Pixel aja yang HP-nya bagus, foto-foto dan videonya nggak pakai gimmick-gimmick potret profesional di tulisan di HP-nya. Ya menurut gue narsis aja ya oke lah ya, cuma tulisan-tulisan. Nah bagian sampingnya ini ada volume plus dan power button. Sidik jarinya itu in display atau di dalam layar ya sob ya. Dan tipe kamera depannya ini punch hole, kamera selfie. Nah bagian layarnya punya bezel yang tipis banget karena layarnya curve juga ya, dan tipe kamera depannya ini adalah punch hole, jadi tertanam di dalam layar ya. Selain desain, gue pengen ingetin lagi bahwa dia juga punya spesifikasi yang mumpuni dan oke banget di harga 4 jutaan atau lebih tepatnya di 4,9 jutaan untuk barunya saat ini. Nah speknya itu punya baterai 5000 mAh, tapi ini pakai teknologi Blue Volt ya yang tahan 8-9 jam pemakaian gua. Teknologi Blue Volt itu apa sih bang? Nah nanti kita bahas karena gue masukin deh keunggulannya. Lalu dia layarnya curve AMOLED
tinggi kecerahannya atau tingkat kecerahannya itu 2400 nits. Sorry, 2800 nits dengan refresh rate 120 Hz, resolusi sampai 2K atau 2K resolution, bukan lagi Full HD Plus kayak HP-HP sekelasnya sob. Chipsetnya ini Snapdragon 7 Gen 3. Ini chipset yang baru dibawa ke Indonesia ya sob ya. Ada NFC-nya, udah double 5G di dual SIM-nya. Kameranya itu yang gue bilang tadi triple 50 megapiksel depan dan 2 di belakang, itu 50 megapiksel semua. Chargernya cepat, fast charge 80 watt dan sudah dimulai dengan Android 14. Gokil gak? Nah, ini suara dari mikrofonnya, hasil dari mikrofonnya gimana guys? Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ini direkam pakai tangan, kamera depan. Nah, ini foto-foto Vivo kalau dipakai buat makanan sungguh menggiurkan ya. Kalian bisa lihat ya, warnanya gonjreng banget, cakep banget. Ini foto depan, foto belakang, dan foto non-objek potret semua. Ini bokeh-bokehan, jadi rapi semua ya. Ini foto malam, ultrawide, sebelah kiri dan kanan itu main kamera, masih cakep. Ini foto-foto ultrawide di luar lapangan, sampingnya kiri itu ultrawide ya. Nah, ini videonya Full HD 30 fps, masih cukup stabil, dan ini stabilisasinya standar, bukan stabilisasi ultra ya, karena di Vivo V30 stabilisasi ultra hanya di main kamera. Tapi ini masih stabil loh, walaupun stabilisasi standar ini masih stabil gitu, bukan stabilisasi ultra. Warna saturasinya juga oke, nggak bikin bosan di mata gitu, nyaman banget. Gambar awannya atau dynamic range-nya juga masih bagus, dan kalian bisa lihat tekstur batanya tuh masih kelihatan banget, karena padahal ini Full HD 30 fps. Asik banget ya pokoknya. Ini 4K 30 fps, dia cuma bisa sampai di 30 fps, 60 fps nggak bisa. Ini bagus banget ya awannya, karena awannya lagi mendung tuh di atas. Pohonnya juga masih kelihatan gelap terangnya, dan ini di 4K main kamera 30 fps. Enggak sestabil ultra wide nya ya. Ini masih agak goyang karena ini stabilisasi standar. Seperti yang saya bilang, stabilisasi ultra hanya berjalan di FHD 30 fps, tapi ini masih stabil banget loh. Apalagi kalau ditambah bantuan dengan aplikasi pihak ketiga kayak Google Kamera atau CapCut ya, yang bisa stabilisasi video gitu. Pakai fitur itu deh, nambah stabil. Tapi sayang banget kalau dibandingkan sama handphone sekelasnya kayak Samsung atau Poco atau Xiaomi ya. Masih stabil mereka sih. Tapi ini dynamic range-nya bagus banget. Nah, ini main kamera Full HD 60 fps ya. Karena Full HD 30 fps nya tuh kurang lebih sama dengan 4K 30 fps. Jadi ini 60 fps aja ya untuk main kamera Full HD nya. Ini masih goyang Full HD 60 fps nya, tapi ya lumayan smooth lah. Nanti bisa ditambah pakai aplikasi pihak ketiga. Nah, ini selfie kameranya atau front camnya di Full HD 30 fps. Nah, ini ultra steady-nya bisa on juga nih di selfie kamera bagian depan. Kalau kita lihat dynamic range-nya masih cakep. Terus genteng-genteng yang belakang itu teksturnya tuh masih kelihatan, rumput-rumput masih kelihatan cakep. Saturasinya ini pas banget, nggak berlebihan. Emang yang real gua rekam tuh kayak gini ya di mata gua ya. Pokoknya pakai ultra steady aja deh kalau pakai rekaman kamera depan ya. Dan tekstur-tekstur di masker gue juga masih kelihatan karena dia autofocus ya. Dan ini autofocus juga on ya di front kamera Full HD 60 fps, makanya ini gambarnya agak smooth ya. Karena ini 60 fps, dynamic range-nya nggak sebagus 30 fps tadi, tapi masih bisa diterima. Autofokusnya berjalan dengan bagus, dan jarang-jarang di harga segini tuh ada autofokus di kamera depan sama kamera ultrawide loh. Tadi ultrawide-nya juga ada autofokus loh. Ini keren banget sih.
Dan ini gue mencoba untuk main game ML ya, karena Vivo itu biasanya main 1 atau 2 game aja sih user-usernya. Kalau nggak ML ya PUBG. Chipsetnya ini Snapdragon 7 Gen 3. Antutunya tuh diklaim sampai 830.000, tapi pas gue coba itu cuma dapat 700 ribuan ya. Nah ini settingannya nih. Oke, mungkin segitu aja video gua kali ini mengenai si Vivo V30 ini. Menurut gue rekomendasi di harga 4,9 jutaan. Kalau udah masuk di ranah 5,5 jutaan kayak dulu, harganya tuh masih banyak opsi lain. Tapi karena sekarang harganya udah masuk 4,9 juta, dapat triple kamera 50 megapiksel, dapat baterai 5000 mAh tapi teknologinya keren, Blue Volt, dan casnya cepat 80 watt. Why not lo untuk beli HP ini? Tapi perlu diperhatikan lagi keluh kesah yang udah gua sharing ke kalian. Jangan sampai setelah kalian beli nyesel beli HP ini. Mungkin sekian aja dari gua, Bro Musa pamit.